Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Abdi Berselamat Telembanua dengan NIM 4242301013 dari kelas TRA pagi. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek berjudul Design and Construction of a Baby Health Monitoring System. Proyek ini berfokus pada perancangan sistem pemantauan kesehatan bayi yang mampu memonitor suhu tubuh, detak jantung, dan pergerakan bayi secara otomatis. Proyek ini dikerjakan oleh grup 1 yang terdiri dari 6 anggota dengan pembagian tugas masing-masing. Yang pertama, Ramadhani sebagai leader, Bening sebagai sekretari, Anissa sebagai treasurer, Huda dan Imam sebagai programmer, serta Abdi yang bertanggung jawab pada bagian mekanikal. Pembagian tugas ini bertujuan agar pengerjaan proyek berjalan lebih terstruktur dan efisien. Project background. Latar belakang proyek ini adalah kesehatan bayi yang menjadi prioritas utama bagi orang tua. Namun, metode pemantauan kesehatan bayi saat ini masih banyak dilakukan secara manual dan membutuhkan perhatian terus-menerus. Selain itu, alat monitoring modern umumnya mahal dan sulit diakses. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem monitoring kesehatan bayi yang dapat mengukur suhu tubuh, detak jantung, dan pergerakan secara otomatis. Sistem ini juga menggunakan metode fuzzy logic untuk menginterpretasikan data seperti rendah, normal, atau tinggi, sehingga dapat memberikan peringatan dini apabila terjadi kondisi yang tidak normal. Project Timeline version 1. Pada saat ini tampilkan timeline versi pertama dari proyek kami. Timeline ini menunjukkan secara rencana awal pengerjaan proyek mulai dari tahap perancangan, pembuatan alat, hingga pengujian sistem. Timeline ini digunakan sebagai acuan awal sebelum dilakukan penyesuaian selama proses pengerjaan. Project Timeline version 2. Timeline versi kedua merupakan hasil pembaruan dari timeline sebelumnya. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan, kendala teknis, serta kebutuhan tambahan dalam pengembangan sistem. Dengan update timeline ini, diharapkan proyek dapat selesai dengan lebih realistis dan terkontrol. Kemudian, mechanical stage. Tahapan mekanik meliputi proses perancangan dan pembuatan bentuk fisik alat. Pada tahap ini, kami menggunakan software AutoCAD sebagai alat utama untuk mendesain komponen mekanik agar presisi dan mudah diaplikasikan pada proyek PBL. Hasil desain kemudian direalisasikan menggunakan proses manufaktur seperti 3D printing. Kemudian electrical stage. Tahapan elektrikal berfokus pada perancangan dan perakitan rangkaian elektronik. Sistem ini berbasis ESP32 yang berfungsi sebagai pusat kontrol. ESP32 membaca data dari berbagai sensor seperti sensor suhu, detak jantung, dan pergerakan. Kemudian memproses data tersebut dan menampilkannya pada sistem monitoring baby guard. Kemudian program flowchart. Nah, di slide ini menampilkan flowchart program yang dibagi menjadi dua fase. Flowchart ini menjelaskan alur kerja sistem mulai dari pengerjaan data sensor, pemrosesan data menggunakan logika fuzzy, hingga output yang ditampilkan kepada pengguna. Kemudian problem solving. Pada slide ini tampilkan tabel problem solving yang berisi permasalahan, penyebab, serta solusi yang diambil selama pengerjaan proyek. Permasalahan muncul pada aspek mekanik, elektrikal, pemrograman, hingga dokumentasi PBL.
Setiap masalah memiliki person in charge dan target penyelesaian agar proyek tetap berjalan sesuai rencana. Kemudian slide terakhir, update project plan. Slide terakhir berisi pembaruan rencana proyek secara keseluruhan. Update ini mencakup penyesuaian jadwal, perbaikan desain, serta penyempurnaan sistem berdasarkan evaluasi dan kendala yang ditemukan selama pengerjaan. Dengan adanya update ini, proyek diharapkan dapat diselesaikan dengan hasil yang lebih optimal. Sebagai kesimpulan, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem monitoring kesehatan bayi secara otomatis dengan memanfaatkan sensor suhu, detak jantung, dan pergerakan yang terintegrasi dengan ESP32 dan logika fuzzy. Kami berharap sistem ini dapat membantu orang tua dalam memantau kesehatan bayi dengan lebih mudah dan efisien. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.